Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tanpa kekurangan apapun ya. Untuk itu mari kita sama-sama bersyukur akan keadaan yang baik ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, semoga pertemuan kita kali ini menjadi pertemuan yang sangat baik, sangat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, anak sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini bisa diketahui setelah ditemukannya teori atom menurut mekanika kuantum, gitu ya. Tentu kalian masih ingat mengenai teori-teori atom sebelumnya, dari mulai teori atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, kemudian Niels Bohr ya. Nah, kalian juga sudah mengetahui tentang kulit atom, gitu ya. Kemudian jari-jari atom barangkali, terus energi elektron yang melintasi kulit atom ya, yang menempati orbit yang sesuai dengan tingkat-tingkat energinya, gitu ya. Nah, kalian juga sudah tahu mengenai apa itu inti atom, susunannya ada neutron dan proton ya, dan kemudian elektron mengelilinginya melewati orbit tertentu. Dan kalian juga sudah mengetahui mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu kan ada 4. Bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimuth atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, gitu ya. Dan terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini konfigurasi elektron ini, yang sebenarnya masih dari bagian KD yang sama. KD ini kita lihat, KD ini ini KD-nya. Jadi menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, yang KD42-nya atau KD untuk keterampilannya itu menentukan letak unsur dalam tabel periodik pada struktur atom dengan menggunakan konfigurasi elektron. Nah, ini KD-nya. Loh, kenapa hanya KD ini? KD ini memang cakupannya cukup banyak dan tidak bisa dibahas hanya di satu pertemuan saja ya. Untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai struktur atau konfigurasi elektron. Nah, bagaimana? Sudah jelas semua? Sudah siap dimulai? Oke, kalau sudah, mari kita lanjutkan ya mengenai konfigurasi elektron.
konfigurasi elektron. Sekilas info mengenai konfigurasi elektron adalah susunan, penyebaran, atau pengisian dari elektron-elektron dalam orbital kulit atom. Seperti yang telah dibahas dalam bab struktur atom, di dalam itu terdapat partikel subatomik, neutron, dan proton yang terdapat di bagian inti atom. Kemudian ada elektron yang bergerak mengelilingi inti pada kulit-kulit atom sesuai dengan level-level energi yang tertentu. Nah, berikutnya contoh dari konfigurasi elektron sebagai berikut. Ini contoh yang pertama, distribusi elektron pada kulit atom itu ada aturan 2n kuadrat. Jadi jumlah elektron pada kulit atom itu sebanyak 2n kuadrat. Kalau kulit pertama berarti ada 2, kulit kedua berarti 8, dan kulit ketiga bisa 16. Tetapi ada aturan yang berlaku bahwa jumlah elektron pada kulit terluar itu maksimal 8 elektron. Nah, ini ada sebuah daftar yang menunjukkan distribusi dari elektron pada kulit-kulit atom. Hidrogen, helium, lithium, berilium, dan lain-lain. Ini menunjukkan urutan nomor kulit atom. Ini nomor kulit atom 1, ini kulit kedua, dan yang di sini ini kulit ketiga. Seperti ini bismut ini ya. Ada berapa kulit atom dia punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak sekali ya kulit atomnya. Tetapi untuk kulit terluar seperti contohnya argon. Argon ini kan dari gas mulia. Paling luar ini maksimal 8. Begitu ya. Neon ini juga gas mulia. Paling luar adalah 8. Ini kita lanjut saja ke contoh berikutnya adalah elektron dan orbital. Tadi adalah distribusi elektron. Contohnya ini natrium dengan nomor atom 11, artinya jumlah elektronnya ada 11. Maka distribusi pada orbitalnya adalah sebagai berikut ya. Orbital 1, orbital 2 sampai terakhir. Ya. Ini adalah orbital pada kulit 1, ini orbital pada kulit kedua, dan yang ini adalah orbital pada kulit ketiga. Kemudian contoh lain ini sulfur, nomor atomnya 16. Ini orbital 1, ini orbital pada kulit kedua, ini orbital pada kulit ketiga. Begitu dan seterusnya. Nah, kemudian untuk menuliskan konfigurasi elektron ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ada 3 aturan yang harus dipakai dalam menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama aturan Aufbau dan larangan Pauli atau asas Pauli. Aturan Aufbau-nya sebagai berikut. Pengisian orbital dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Kemudian elektron itu cenderung menempati subkulit yang lebih rendah energinya. Urutan energi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi digambarkan oleh diagram menit-molar. Ini ya diagramnya. Ini diagram menit-molar. Atau peningkat urutan tingkat energinya sebagai berikutnya. Dari 1S2, kemudian 2S2, kemudian meningkat lagi menjadi 2P ya, menjadi 3S, naik lagi ke 3P, kemudian 4S, naik lagi ke 3D, kemudian 4P, 5S, terus naik lagi
ke-4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Itu adalah urutan tingkat energinya. Jadi yang paling rendah adalah 1S. Nah, berikutnya setelah ada aturan Aufbau, aturan yang kedua yaitu dari Hahn. Aturan Hahn ini menyebutkan bahwa jika ada orbital dengan energi yang sama, dengan tingkat energi yang sama, konfigurasi elektron dengan energi terendah adalah dengan jumlah elektron tak berpasangan dengan spin paralel yang banyak. Elektron-elektron dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Ya, cenderung tidak berpasangan kalau belum penuh. Elektron-elektron baru berpasangan apabila pada subkulit tersebut sudah tidak ada lagi orbital yang kosong. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini cenderung untuk tidak berpasangan, maka dia akan mengisi ke orbital berikutnya. Kecuali kalau sudah penuh semua, maka elektron berikutnya akan masuk ke orbital yang sudah ada isinya dan berpasangan. Demikian kalau penuh semua adalah seperti ini. Nah, ini adalah Hahn. Kemudian ternyata ada Pauli yang memberikan rambu-rambu bahwa tidak boleh terdapat 2 elektron dalam satu atom dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Masih ingat kan bilangan kuantum utama itu N, bilangan kuantum azimut L. N ini nilainya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang azimut ini nilainya N-1. Jadi mulai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan magnetik ini mulai dari minus N-1, 0 sampai dengan plus N-1. Jadi nilai M adalah min 1, 0, ada 1, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum spin. Spin itu arah putaran ya. Kalau berputar ke kanan berarti naik ke atas, kalau berputar ke kiri berarti turun ke bawah. Ini sesuai dengan prinsip maju stroke kanan. Jadi di sini dalam satu orbital ini 2 elektron yang berpasangan tidak boleh mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama. Artinya kalau berpasangan ini keempat-empatnya maksudnya tidak boleh sama. Tapi yang seperti N, L, dan M-nya bisa saja sama, tetapi S-nya jelas berbeda. Ini plus setengah, yang ini minus setengah. Sama di sini juga ya. Di sini juga, di sini juga, di sini juga. Ini adalah larangan Pauli. Jadi bisa saja sekali lagi dalam satu orbital ini kedudukan elektron ini bilangan kuantumnya N-nya sama, seperti ini N-nya 2, kemudian L-nya sama 0, kemudian M-nya sama yaitu 0 juga, tapi S-nya yang satu S-nya plus setengah ini, yang ini S-nya minus setengah. Begitulah menurut asas atau larangan Pauli. Kira-kira bisa dimengerti ya mengenai aturan penulisan konfigurasi elektron. Berikutnya seperti dicontohkan tadi ya, ini ya contohnya. Nah, sini kan
penulisan konfigurasi elektron, contohnya ini yang nomornya banyak nih. Klur 17, ini kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ini baru yang 17. Kalau yang lebih banyak lagi tentu saja deretan urutan energi dari konfigurasi elektron kan banyak juga yang dituliskan. Dan ini bisa dipersingkat supaya lebih pendek ya. Ini. Jadi penulisan konfigurasi elektron itu bisa dipersingkat dengan menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia. Contohnya, ini contoh pertama. Ini ada unsur pada periode ketiga. Dapat dipersingkat dengan menggunakan unsur gas mulia dari periode kedua, yaitu neon. Neon itu nomor atomnya 10, konfigurasinya seperti ini, 1s2, 2s2, dan 2p6. Kemudian ada unsur ini, Na, natrium, nomor atomnya 11. Kan kalau Na kan mestinya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ini bisa dipersingkat dengan menambahkan lambang dari atom yang dari gas mulia itu, Ne. Tinggal menambahkan sisanya, 3s1. Cukup singkat kan ya? Nah, contoh kedua. Ini ada atom dari periode keempat. Bisa dipersingkat dengan menggunakan unsur gas mulia periode 3, yaitu argon. Argon nomor atomnya 18. Nah, contohnya ini ada Br ya, nomor atomnya 35. Mestinya kan panjang seperti ini konfigurasinya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4d, 4s2, 4p5, panjangan. Maka ini bisa dipersingkat dengan menambahkan argon, lambang atom argon di depannya, maka tinggal menambahkan sisanya. Dari 35 ya, yang 18 diganti dengan lambang argon sini, tinggal menambahkan sisanya. Ini ada 17 ya, 10 tambah 2 tambah 5. Cukup singkat kan ya? Sangat singkat. Nah, demikian mengenai konfigurasi elektron ya. Ada pertanyaan? Sebagai tambahan, kalian bisa mencari sumber-sumber belajar yang banyak beredar di internet. Salah satunya adalah portal Rumah Belajar. Demikianlah tentang konfigurasi elektron. Selamat belajar. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Ada pertanyaan tidak? Kita tadi sudah membahas mengenai konfigurasi elektron kan ya. Simpulan akhirnya, mari kita coba simpulkan ya. Yang pertama, ada aturan-aturan yang harus diikuti untuk menentukan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah ada aturan Aufbau, ada aturan Hahn, dan asas Pauli atau larangan Pauli, begitu ya. Nah, kemudian yang bisa kita simpulkan berikutnya bahwa untuk menuliskan konfigurasi elektron itu juga bisa dipersingkat dengan menambahkan atau menggunakan konfigurasi elektron dari gas mulia ya. Gas mulia itu kan nomor atomnya ada 10, 18, 36, dan seterusnya. Bisa dipakai untuk mempersingkat penulisan konfigurasi elektron dari suatu atom.
Kalau dituliskan seluruhnya kan panjang sekali. Demikian. Sebelum berakhir ada pertanyaan lagi? Nah, untuk sumber belajar kalian secara online bisa membuka salah satunya di portal Rumah Belajar ya. Di portal Rumah Belajar ini alamat linknya. Kita lihat. Nah, ini ya alamat linknya. Ini ada di sumber belajar kemdikbud.go.id. Di sana kalian akan mendapatkan banyak hal tentang konfigurasi elektron. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Setelah pertemuan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya adalah mengenai konfigurasi elektron itu hubungannya dengan tabel periodik. Apa itu tabel periodik? Bagaimana hubungannya dengan konfigurasi elektron? Dan apa manfaatnya? Mari kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian dulu. Kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri pertemuan atau pelajaran hari ini, agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.